Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu kader? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Melina Asmarani. Saya koordinator promosi kesehatan Puskesmas Muara II. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular. Mungkin Bapak dan Ibu kader di sini sudah ada yang pernah mendengar apa saja contoh dari penyakit tidak menular dan bagaimana cara pencegahannya. Baik Bapak, mungkin Bapak yang mau menjelaskan? Tepat sekali. Terima kasih ya Pak ya. Di sini saya akan memberikan sedikit beberapa cara untuk mencegah atau mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular ini. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Apa saja yang termasuk dalam melakukan aktivitas fisik? Aktivitas fisik bisa saja dengan berolahraga ringan. Contohnya kita berjalan kaki pada pagi hari ya Bapak atau Ibu. Nah, yang kedua, kita melakukan diet seimbang. Apa saja yang dimaksud diet di sini? Bisa saja contohnya diet rendah gula untuk yang kena penyakit kencing manis atau belum terkena ya Bapak ya. Diet rendah garam untuk mencegah hipertensi. Dan di sini ada satu lagi faktor beberapa faktor untuk mencegahnya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Tepat sekali Bapak, jangan menghisap rokok ya Pak ya, baik itu untuk diri sendiri ataupun itu rokok itu bisa membahayakan untuk diri dan keluarga. Nah, karena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Itulah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, yang bisa kita lakukan sehari-hari. Sampai di sini apa Bapak dan Ibu kader sudah mengerti? Oh, sudah mengerti ya Pak. Terima kasih. Ya, dari sini saya akan menanyakan kembali ya. Coba tolong jelaskan apa saja cara pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular tadi. Baik Bapak atau Ibu yang mau menjelaskan? Ibu, silakan Bu. Tepat sekali, terima kasih Ibu. Di sini saya sebagai fasilitator dari penyakit tidak menular sangat berharap Bapak dan Ibu kader bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pengendalian dari resiko penyakit tidak menular ini. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti semua? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aris ya? Ya, saya ada terbilang Ibu Aris ya. Ibu Aris kader posyandu di mana? Di Pasar Muara II. Oh, di Pasar Muara II ya. Oke, pernah belajar cara ngecek tensi sama cek gula darah belum? Belum pernah. Belum ya. Nah, nanti dari sini kita belajar bersama Ibu ya. Yang pertama tentang tensi darah ya Bu ya. Nanti syaratnya kalau untuk pemeriksaan darah pasien itu harus duduk ya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh banyak gerak ya. Kemudian tangannya Bu ya. Nah, tangannya harus stabil ya. Nah, jangan sambil main handphone dan lain-lain ya. Nah, nanti ini kan yang digital Ibu ya. Nah, yang digital ini jadi Ibu prinsipnya tadi ya, mungkin pasiennya kondisinya harus tegak lurus, tenang, tidak sedang beraktivitas ya. Kemudian, nah ini nanti dilihat tanda ini berarti di bawah, jangan sampai kebalik kayak gini, Bu ya. Nanti tinggal Ibu pasang di sini, maaf sebelumnya. Oke, terus ini, nah ini tinggal Ibu pencet, step, ya pencet. Nanti keluar hasil akhirnya ya, yang di atas itu sistol, yang bawah diastol ya. Sistol itu bunyi jantung pertama,
diastol bunyi jantung yang kedua. Jadi kelihatan 120/80 ya. Itu biasanya normalnya. Nah, itu Bu ya, jadi mudah Bu ya. Oke, selanjutnya ini Bu, ada kita pemeriksaan gula darah ya. Ini alat namanya auto check ya. Jadi ini satu alat bisa memeriksa tiga-tiganya ya, bisa asam urat ya, kolesterol sama gula ya. Sini ada keterangannya Ibu ya. Contoh ini asam urat ya. Kemudian ini kolesterol ya. Ada tanda-tandanya ya. Nah, caranya yang harus kita siapkan, harus ada kapas alkoholnya ya. Kemudian harus ada ini buat alat pengambil darahnya ya. Nah, ini jarumnya. Ingat Ibu ya, jarumnya ini sekali pakai. Jadi kalau sudah dipakai langsung dibuang ya. Oke, ini penutupnya, pengamannya kita buang dulu ya. Kita masukkan. Nah, kemudian kita ukur sini. Ini untuk kedalaman jarumnya Bu ya, ada 1 sampai 5 ya. Ya, kira-kira kalau pekerja keras mungkin 5 bisa Ibu ya. Oke, setelah itu kita siapkan, misalnya kita mau ngeceknya ini misalnya kadar gulanya ya. Kita siapkan dulu alatnya. Nah, jangan lupa dibersihkan dulu sama alkohol. Contoh nih Bu ya. Contoh nih, kita bersihkan dulu di sini ya. Oke. Kemudian ininya kita taruh dulu ya. Kemudian kita jepret, start. Nah, tidak usah dibersihkan, darahnya keluar, langsung kita periksa ya. Kita periksa, tunggu hasilnya keluar, kita tutup lagi. Oke, hasilnya sudah keluar. Jangan lupa jarumnya kita tusuk lagi, taruh di sampah infeksi. Kemudian kesalat ini kita buang juga, pencet seperti ini. Oke, selesai ya. Stop deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sita Ali Martin, fasilitator dari PT Puskesmas Muara II. Hari ini saya akan memberikan pelatihan tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Baiklah, saya akan memperlihatkan formulir yang akan kita isi untuk mengukur faktor risiko PTM. Ini kita isi identitas pribadi pasien. Ini kita coret yang tidak perlu. Ini riwayat pada keluarga dan ini riwayat pada diri sendiri. Bagaimana Ibu Kader? Apakah sudah mengerti dengan yang saya jelaskan? Baiklah, saya akan memberikan simulasi pelatihan tentang pengukuran faktor risiko PTM. Pertama, kita ukur tekanan darahnya. Diarahkan kepada pasien untuk tidak berbicara dan tidak bergerak. Tekanan darah, kita ukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut pasien. Kita arahkan pasien untuk berdiri tegap ke depan. Oke. Kemudian kita cek berat badan pasien dengan pandangan tegap ke depan. Ya. Kemudian kita ukur lingkar perut pasien. Demikianlah penjelasan dan simulasi dari saya. Bagaimana Ibu-Ibu Kader, ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang dipertanyakan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.